Nonadong berusaha melawan dengan menggigit telapak tangan Wacara. Dia juga mencakar tangannya hingga meninggalkan luka. Cakaran itu membuat Wacara kemudian tak ragu lagi untuk menusukkan pisau ke arah Nonadong. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah kali ini akan menjadi pengingat untuk kita apabila kita salah memilih orang untuk dijadikan pacar. Pada bulan Maret kemarin, seorang wanita di Thailand ditemukan tewas di tempat dia bekerja setelah cekcok dengan pacarnya yang tidak mau membayar makanan yang dia pesan di tempat tersebut. Sebuah rekaman CCTV bahkan memperlihatkan gerak-gerik pelaku saat hendak melakukan pengeksekusian. Dan ketika kasus ini terungkap, ternyata pengeksekusian itu bukan hanya tentang tidak membayar makanan, tetapi pelaku menyembunyikan sebuah rahasia lain yang selama ini tidak diketahui oleh korban sampai dia tewas meregang nyawa. คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไปขโมยมอเตอร์ไซค์ ใช่จะไปชิ ที่ ง นัด มอ เอา เตอร์ไซค์ ประเด็นลงก่อนสิครับมันบัง Pada tahun 2001, di negara Laos lahirlah seorang perempuan bernama Nonadong yang tumbuh dalam keluarga sederhana dan penuh kasih sayang. Meski kondisi ekonomi keluarga sangat terbatas, ayah Nonadong selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tetap menyekolahkan Nonadong hingga dia menyelesaikan tingkat menengah. Sejak kecil, Nonadong sudah terbiasa membantu keluarga dengan berjualan di sekolah yang dibuat oleh ibunya. Seiring berjalannya waktu, Nonadong semakin dewasa. Di usia 20 tahunan, Nonadong akhirnya memutuskan untuk merantau ke negara Thailand demi mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Keputusan itu tentu tidak mudah, apalagi dia sangat dekat dengan keluarga. Namun demi membantu orang tua, dia memberanikan diri untuk merantau. Nonadong mencoba berbagai pekerjaan. Dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk mencari pengalaman sekaligus penghasilan yang lebih bagus. Perlahan tapi pasti entah apa yang dia kerjakan, yang jelas keuangan mulai membaik, sampai akhirnya dia rutin mengirimkan uang kepada orang tua yang masih berada di Laos. Nonadong kembali mengambil langkah baru dalam hidupnya. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah tempat karaoke yang berada di distrik Taungoi, Provinsi Sakon Nakhon. Di tempat itu, pemilik karaoke melihat hasil kerja Nonadong yang cukup baik. Dia selalu membersihkan tempat dengan rapi serta selalu menyapa ramah kepada seluruh pengunjung. Sampai akhirnya hubungan dia dan pemilik jadi cukup dekat, yang mana Nonadong tidak hanya diperlakukan sebagai karyawan biasa, dia sering diajak curhat dan diberi kepercayaan oleh sang pemilik. Namun meski begitu, pekerjaan di dunia karaoke tidak selalu mudah, karena Nonadong juga kerap kali menghadapi pengunjung yang mabuk dan bersikap kurang menyenangkan. Tetapi Nonadong tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang perantau, Nonadong sudah terbiasa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia cukup mudah akrab dengan orang-orang sekitar. Hingga suatu ketika, seorang pelanggan pria yang datang ke tempat dia bekerja mulai beberapa kali mengajak Nonadong untuk berbincang. Nonadong merespon dengan ramah. Pria itu mengulurkan tangannya sambil memperkenalkan diri dengan nama Wacara atau biasa dipanggil dengan nama Beng. Nonadong hanya tersenyum. Dia tetap memanggilnya dengan nama Wacara. Sejak saat itu, Wacara jadi lebih sering datang ke tempat tersebut. Bahkan pemilik karaoke pun mulai menyadari kalau pria itu tampak berusaha mendekati Nonadong. Seiring waktu, Wacara semakin kerap berkunjung hanya untuk sekedar berbicara dengan Nonadong. Dalam salah satu percakapan mereka, Wacara mengatakan kalau dia telah berusia 32 tahun, 7 tahun lebih tua dari Nonadong. Seperti pembicaraan pada umumnya, Nonadong juga menanyakan di mana tempat tinggal Wacara. Wacara mengatakan kalau dia adalah warga lokal yang sudah lama tinggal di distrik Pupan, Provinsi Sakon Nakhon, yang jaraknya sekitar 50 menit dari tempat karaoke. Semakin lama, Wacara terlihat cukup terbuka pada Nonadong. Dia bahkan bercerita kalau dirinya belum memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Mendengar itu, Nonadong merasa memahami karena dia juga pernah di fase tersebut sebagai seorang perantau. Bukan hanya sekedar merasa iba, dia juga menunjukkan empati dengan memberikan sejumlah uang kepada Wacara. Jumlah pastinya tidak disebutkan oleh media. Setelah itu, Wacara meminta nomor ponsel Nonadong dengan alasan dong makan suatu hari nanti sebagai bentuk terima
berterima kasih. Saat itulah mereka mulai sering berkomunikasi lewat pesan singkat dan perlahan menjadi sangat dekat. Pertemuan-pertemuan berikutnya, Wawancara akhirnya mengungkapkan perasaan dan mengajak Nona Dong untuk berpacaran. Lalu di samping itu, karena merasa Wawancara adalah sosok pria yang membuat dia nyaman dan cukup baik, Nona Dong pun menerima ajakan tersebut dan akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Setahun menjalin hubungan asmara, kadang dia mengaku sedang tidak mendapatkan pekerjaan serabutan sehingga dia tidak bisa makan. Di lain waktu dia mengaku kalau dia harus membayar utang kepada temannya. Tetapi lama-kelamaan setiap kali permintaan itu ditolak, sikap Wawancara justru berubah menjadi kasar. Dia sering memaki, bahkan tak jarang melakukan kekerasan fisik sampai membuat Nona Dong tertekan dalam hubungan tersebut. Selama berpacaran bukan hanya soal uang, Wawancara ternyata juga sering memaksa Nona Dong untuk melakukan hubungan badan. Tetapi meski begitu, penjelasan tersebut tidak pernah benar-benar didengar oleh Wawancara. Dia tetap beranggapan buruk tentang pekerjaan pacarnya. Karena terus ditekan dan merasa tidak punya banyak pilihan, Nona Dong akhirnya menyerah. Dia tetap mau melakukan hubungan layaknya suami istri itu, walaupun setelahnya dia sering merasa dirugikan dan bersalah. Lalu seiring waktu, kesabaran Nona Dong semakin menjadi tipis. Tepat pada tanggal 16 Maret 2026, saat sedang libur kerja, dia pergi ke sebuah salon kuku untuk sekedar melepas penat. Setelah selesai melakukan perawatan dan hendak membayar, dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Namun terkejutlah Nona Dong ketika dia menyadari kalau saldonya hanya tersisa sebanyak 8 baht atau setara dengan Rp3.500. Lalu dia memeriksa riwayat transaksi dan dia baru menyadari kalau uang miliknya telah dicuri oleh Wawancara dengan jumlah yang tidak sedikit. Nona Dong teringat sehari sebelumnya dia bertemu dengan pacarnya dan mungkin di momen itulah Wawancara mengambil ponsel Nona Dong dan mentransferkan uang ke rekeningnya sebanyak 60.000 baht atau setara dengan 26 juta rupiah. Berlanjut keesokan harinya, di tanggal 17 Maret 2026, Nona Dong meminta kepada pacarnya untuk menemui dirinya di tempat karaoke dengan tujuan untuk meminta penjelasan terkait uang. Wawancara menyetujui hal itu karena memang kebetulan dia juga berniat ke tempat karaoke tersebut. Di hari itu malam pun berganti menjadi tanggal 18 Maret 2026. Sepulang bekerja sekitar pukul 1 dini hari, Wawancara tiba di tempat karaoke dan bertemu dengan Nona Dong. Belum sempat Nona Dong meminta penjelasan soal uang, Wawancara malah menyuruhnya untuk membuatkan makanan terlebih dahulu. Meski Nona Dong sebenarnya sudah merasa sangat kesal, dia tetap menuruti permintaan itu karena shift kerjanya belum selesai. Lalu setelah makanan ditaruh di meja, Nona Dong duduk di samping Wawancara. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Nona Dong langsung bertanya apakah Wawancara telah mengambil uang di rekeningnya secara diam-diam. Wawancara mengaku kalau dia mengambil uang itu karena terdesak, tetapi dia tidak memberitahu apa alasannya. Dia berjanji akan membayar uang tersebut beberapa hari kemudian, dan meski awalnya ragu, Nona Dong memilih percaya untuk menghindari suatu pertengkaran. Lalu Nona Dong pun melanjutkan pekerjaannya di bagian kasir. Kemudian beberapa menit berselang, Wawancara bangkit dari duduk dan langsung hendak keluar tanpa membayar. Nona Dong yang menyadarinya kemudian memanggil Wawancara untuk melakukan pembayaran. Tetapi ketika Wawancara menoleh, dia malah menolak untuk membayar. Dia menganggap kalau Nona Dong adalah pacarnya yang bekerja di tempat itu. Jadi dia merasa tidak perlu membayar makanan tersebut. Alhasil terjadilah perdebatan di antara keduanya. Dan di tengah situasi yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sana, dengan tegas Nona Dong langsung mengakhiri hubungan dan meminta untuk Wawancara segera membayar utangnya. Kemudian mendengar perkataan itu, Wawancara ikut tersulut emosi. Dia menghina Nona Dong dengan mengatakan kalau Nona Dong mendapatkan uang dari pekerjaan yang buruk. Tak terima dihina seperti itu, Nona Dong membalas. Dia berkata kalau Wawancara sendiri sebagai pria tidak memiliki modal. Lalu karena sudah tak ingin berdebat lagi, Nona Dong pergi ke area dapur untuk mencuci piring sebelum menutup tempat karaoke tersebut. Kemudian di samping itu, tanpa disadari oleh Nona Dong, ejekan yang dia lontarkan membuat emosi Wawancara memuncak. Seketika dia berniat untuk mengeksekusi Nona Dong. Dia memperhatikan keadaan sekitar untuk memastikan pengunjung telah benar-benar pergi dari sana. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, tempat karaoke sudah terlihat sepi.
Wawancara yang mengetahui Nona Dong berada di dapur, dia pun langsung berjalan ke sana. Dengan langkah pelan dan mengendap, Wawancara mendekati dapur. Dari sana dia melihat Nona Dong masih mencuci piring, sementara di sisi kanannya sudah ada beberapa piring yang mulai tersusun. Mata Wawancara menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melancarkan serangannya. Sampai akhirnya dia tertuju pada sebuah pisau yang tergeletak di atas meja. Wawancara mengambil pisau itu, dia melangkah pelan ke arah Nona Dong. Dan dengan gerakan cepat, Wawancara tanpa ragu mendekap tubuh Nona Dong dari belakang sambil menutup mulutnya agar dia tidak berteriak. Nona Dong tersentak dan panik. Dia seketika menyadari kalau orang yang mendekapnya adalah Wawancara. Nona Dong berusaha melawan dengan menggigit telapak tangan Wawancara. Dia juga mencakar tangannya hingga meninggalkan luka. Cakaran itu membuat Wawancara kemudian tak ragu lagi untuk menusukkan pisau ke arah Nona Dong. Serangan tersebut dilakukan secara berulang kali, tepat pada bagian bahu Nona Dong. Meski cairan merah sudah bermunceratan, tetapi Nona Dong masih berusaha memberontak. Untuk membuat Nona Dong diam, Wawancara berupaya memutar tubuhnya agar posisi Nona Dong menghadap ke arahnya. Belum sempat Nona Dong berteriak, Wawancara kembali melakukan serangan pada bagian dada dan juga perutnya. Tubuh Nona Dong seketika merasakan sakit yang luar biasa. Nafasnya tersengal dan semakin melemah. Tak lama kemudian, Nona Dong pun tewas di dapur tempat dia bekerja. Setelah Nona Dong menutup mata, Wawancara menjatuhkan Nona Dong ke atas lantai hingga membuat kepalanya terbentur. Dia lalu bergegas meninggalkan lokasi sambil berlari tergesa-gesa. Pisau yang dia gunakan juga dia bawa, seolah untuk berjaga-jaga jika ada yang menghadangnya. Di tengah pelarian, dia melihat sebuah sepeda motor yang terparkir tak jauh dari tempat itu. Kebetulan kunci motor masih tergantung di motor tersebut. Tanpa pikir panjang, Wawancara langsung kabur menggunakan motor ke wilayah lain. Selama perjalanan, Wawancara terus melaju tanpa henti. Dalam keadaan panik dan ketakutan, dia berkendara tanpa tujuan yang jelas. Sampai-sampai dia sesekali meminum air hujan yang jatuh di tengah perjalanan. Lalu di sisi lain, pemilik karaoke yang baru tiba untuk melakukan pengecekan, dia sedikit heran mengapa tempat tersebut belum ditutup oleh Nona Dong. Lalu dia pun masuk dan seketika menuju ke area dapur. Dan di saat itulah dia terkejut ketika menemukan Nona Dong telah tergeletak bersimbah cairan merah. Saat memeriksa kondisinya, dia pun menyadari kalau wanita tersebut telah meninggal dunia. Dengan panik, dia segera menghubungi pihak kepolisian. Polisi tiba beberapa menit kemudian. Mereka mengamankan tempat karaoke yang telah berubah menjadi TKP pengeksekusian. Tim medis memeriksa kondisi korban. Mereka menyebutkan kalau korban telah mengalami 3 luka tusuk di bagian bahu dan 11 luka tusuk di area dada dan perut. Salah satu tusukan mengenai titik vital yang akhirnya membuat korban tewas seketika. Jasad Nona Dong segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Lalu sementara itu, pemilik karaoke juga menyerahkan sejumlah data korban, termasuk kontak salah satu anggota keluarganya. Polisi kemudian menghubungi nomor tersebut untuk menyampaikan kabar kalau Nona Dong telah meninggal dunia akibat aksi pengeksekusian. Selain itu, penyidik juga segera melakukan investigasi di saat itu juga. Pemilik tempat karaoke memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di sana. Dan diketahuilah kalau korban sempat bersitegang dengan seorang pria. Setelah itu, sang pria terekam mondar-mandir seolah sedang mengamankan situasi. Lalu tak lama, dia menuju ke area dapur tempat jasad Nona Dong ditemukan. Beberapa menit berselang, tampak lagi si pria keluar dengan tergesa-gesa. Dia pergi sambil memegang sebuah pisau yang diduga dia gunakan untuk mengeksekusi korban. Di samping itu, pemilik tempat karaoke mengetahui siapa pria itu. Dia adalah pacar dari korban yang sering menjadi pelanggan di tempat tersebut. Pemilik tempat karaoke memperlihatkan foto pelaku yang ada di media sosial korban dengan tujuan agar polisi lebih mudah mencari keberadaannya. Informasi itu menjadi petunjuk awal sehingga kepolisian segera melacak dan melakukan pengejaran. Lalu tak jauh dari tempat karaoke, seorang warga melaporkan kalau dia baru saja kehilangan motornya yang dia tinggal sebentar. Saat CCTV di sekitar kembali diperiksa, diketahuilah kalau motornya telah diambil oleh pelaku. Tim penyidik segera menyisiri rute pelarian hingga akhirnya mendapatkan informasi kalau pergerakan terakhir pelaku mengarah ke kawasan sebuah perbukitan.
Polisi segera bergerak ke sana dan ternyata benar ditemukan adanya sepeda motor curian yang sudah ditinggalkan di area hutan. Pencarian terus dilanjutkan secara intensif. Beruntung salah satu warga sempat melihat pria tersebut berjalan menuju ke area sebuah kuil di sekitaran pegunungan Pupan. Berbekal informasi itu, polisi membagi tim untuk mengepung wilayah tersebut. Setelah pengejaran dilakukan lebih dari 20 jam lamanya, di tanggal 19 Maret 2026, pelaku berhasil ditemukan sedang bersembunyi di sebuah kuil yang terletak di wilayah Dong Ma Phai. Saat dia diamankan, polisi juga mendapatkan barang bukti berupa pisau yang diduga telah digunakan dalam aksi tersebut. Kemudian dalam rekaman yang sempat disiarkan di media, terlihat pelaku cukup terkejut saat menyadari banyaknya petugas yang datang ke sana. Petugas langsung mengikat tangan dan melengkup tubuhnya. Meski sempat melawan dan tidak mengakui perbuatannya, polisi tetap berhasil membawa pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu di lokasi tersebut, polisi juga meminta keterangan kepada seorang biksu. Biksu itu menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mengetahui kalau pria yang dia tolong terlibat dalam kasus pengeksekusian. Menurutnya pelaku datang hanya untuk menumpang mengisi daya ponsel dan meminta sedikit minum. Dia menambahkan kalau pelaku terlihat sangat ketakutan serta lelah, sehingga dia mengira kalau pelaku sedang tersesat dan akhirnya dia pun memberikan tempat untuk beristirahat. Lalu dalam proses interogasi, Wawancara akhirnya mengakui kalau dia adalah pacar dari Nona Dong dan dia jugalah yang telah mengeksekusinya dengan cara yang sangat brutal. Selain itu, dia juga mengatakan kalau ternyata dia sudah memiliki istri dan memiliki seorang anak, yang mana hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Nona Dong selama mereka berpacaran. Lalu yang membuat lebih miris, ternyata bagian uang korban yang diambil oleh pelaku digunakan untuk membiayai keluarganya sendiri. Pelaku belum memiliki pekerjaan tetap. Lebih jauh lagi, hasil penyelidikan dan keterangan tambahan dari pemilik karaoke menunjukkan kalau korban sempat bercerita kepada dirinya tentang perilaku tersangka yang kerap memaksa melakukan hubungan badan. Akhirnya setelah gambaran kejadian tergambarkan secara jelas, Wawancara dijerat dengan dakwaan utama yaitu pengeksekusian berencana serta dakwaan tambahan berupa pencurian. Meski proses hukum masih berjalan sampai saat ini, berdasarkan hukum pidana Thailand, mungkin pelaku akan terancam hukuman yang paling berat, yaitu penjara seumur hidup. Kabar tragis yang menimpa korban dengan cepat menyebar luas dan memicu reaksi emosional dari masyarakat, baik di Thailand maupun di negara Laos. Banyak orang merasa terpukul sekaligus geram ketika mengetahui kalau tersangka benar-benar melakukan aksi itu dengan secara kejam. Banyak dari mereka menyampaikan duka cita terhadap keluarga. Tidak sedikit pula yang menyoroti bagaimana korban sebagai seorang perantau berjuang demi keluarganya, yang mana dia harus kehilangan nyawa di tangan orang yang sangat dia percayai. Sebagian masyarakat mulai membuka diskusi yang lebih luas tentang kasus seperti ini. Kemungkinan besar ini bukanlah yang terakhir terjadi jika tak ada kesadaran dari orang-orang seperti tersangka. Kisah korban menjadi pengingat pahit bahwa kekerasan tidak selalu dimulai dengan tindakan besar, tetapi juga sering diawali dengan hal-hal kecil seperti manipulasi, tekanan emosional, hingga eksploitasi secara finansial. Dari kasus ini kita belajar kalau sangat penting bagi kita untuk mengetahui betul-betul siapa orang yang hendak kita jadikan orang terdekat. Mungkin pelaku berhasil menyembunyikan identitas sebagai suami orang lain, tetapi tanda-tanda buruk tentangnya telah muncul sejak awal perkenalan mereka. Si pelaku tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sering meminta uang kepada korban. Hal itu cukup untuk dicurigakan, tapi itulah cinta, kadang-kadang bisa membutakan segalanya. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan untuk Nona Dong dan semoga kisahnya bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli dan lebih waspada agar kita dapat melindungi diri kita sendiri. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.